Kalau microfinance sebetulnya sangat sederhana. Prinsipnya orang miskin perlu jasa keuangan sama dengan orang yang kaya, tapi tujuan sama. Misalnya kalau untuk masalah payment supaya ongkos transaksi lebih kecil, terus pendapatannya lebih tinggi. Berarti memang tujuannya untuk produktif ya, bukan? Untuk produktif dan supaya risiko bisa dikurangi. Ada yang program microfinance yang terbesar di dunia dan yang paling layak di Bank Rakyat Indonesia dengan Kupedes Simpedes. Tapi juga di Indonesia ada banyak bentuk yang lain, ada bank desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to podcast kelompok 2 paralel 1 mata kuliah pembiayaan agribisnis Departemen Agribisnis IPB University. Kenalin, aku Sonia sebagai moderator yang memandu podcast kali ini selama beberapa menit ke depan. Untuk lebih jelasnya kita sudah hadir 3 narasumber dari IPB University, mahasiswa Departemen Agribisnis yang akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu kredit mikro. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Zaidan. Gimana kabarnya Zaidan? Alhamdulillah baik Sonia. Sonia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh kenalan lebih dalam dan dijelaskan apa kesibukannya saat ini. Oke, kenalin aku Zaidan Fahmi dari Agribisnis 57. Ini kalau kesibukan saat ini sibuk menjadi orang baik ya. Wah, Masya Allah. Sama sibuk sekarang menjabat sebagai ketua HIPMA. Sangat sibuk ya sepertinya. Selanjutnya ada Alia. Mungkin bisa berkenalan dan kesibukannya apa saat ini. Ya, mungkin perkenalkan aku Alia. Untuk kesibukan saat ini mungkin mengerjakan tugas ya dan melakukan perkuliahan gitu aja sih. Sangat mahasiswa ya. Yang terakhir di sini ada Nurul. Mungkin gimana kabarnya? Sekarang sibuk apa? Untuk kabarnya alhamdulillah baik ya Sonia. Kalau misalnya kesibukannya sih ya sibuk kuliah aja sih. Oke, mahasiswa ya, kan kuliah. Oke, pasti kalian kan sebagai mahasiswa bisnis pasti udah nggak asing dengan apa itu kredit mikro. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ada sedikit lupa atau belum tahu apa itu kredit mikro. Jadi aku mau jelasin sedikit apa itu kredit mikro. Menurut literatur yang aku baca dari Otero 1999 disebutkan bahwa pembiayaan mikro atau mikrokredit merupakan bentuk jasa layanan keuangan bagi orang miskin yang berpenghasilan rendah dan sangat miskin. Nah, pemerintah ini mencatat pada tahun 2014 dari 56,4 juta UMK yang ada di Indonesia, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan mikro ini. Sekarang aku mau tanya nih ke Zaidan, gimana perkembangan pembiayaan agribisnis melalui kredit mikro di Indonesia ini? Oke, kalau menurut aku ya, perkembangan pembiayaan mikro di Indonesia itu belakangan ini udah cukup signifikan. Mungkin itu didasari oleh perkembangan teknologi juga yang sudah bisa sampai ke perusahaan-perusahaan mikro ataupun petani-petani kecil gitu ya. Nah, itu tuh juga didorong sama dukungan pemerintah dengan adanya kredit usaha atau kredit pertanian. Nah, mungkin seperti itu Sonia. Oh, jadi seperti itu. Kalau mungkin Nurul ada tanggapan lain mengenai perkembangan kredit mikro di Indonesia?
kalau menurut aku ya, selain yang udah tadi dijelasin sama Jaydan tadi, perkembangan kredit mikro di Indonesia ini tuh bisa dilihat yang pertama tuh kayak ada dari skema bunga dan pinjaman jaminannya. Untuk meningkatkan kayak penggunaan kredit mikro di sektor agribisnis, pemerintah dan lembaga keuangan itu telah mengembangkan skema bunga yang lebih kompetitif lagi. Terus juga jaminannya juga bisa lebih fleksibel. Terus beberapa program pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan pinjaman kreditnya itu agar mengurangi resiko yang dapat dihadapi dari pelaku-pelaku usahanya. Terus selain itu juga ada peningkatan kapasitas dan pendampingan dari pemerintah itu sendiri. Oke, sudah sangat jelas ya teman-teman. Mungkin menurut Alia, dari sisi pemerintah gimana sih penyaluran kredit mikro ini di Indonesia? Oke. Dari sisi pemerintah itu menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah per Maret 2021 itu jumlah UMKM sendiri di Indonesia itu mencapai 64,2 juta dan untuk nilai perputarannya itu mencapai 8,57 triliun rupiah. Nah, untuk salah satu instrumen pendorong untuk UMKM itu bisa tetap berkembang yaitu dengan adanya optimalisasi kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, untuk pada tahun 2023 ini sendiri, pemerintah itu menetapkan target KUR untuk bidang pertanian ini sebanyak 100 triliun rupiah. Dan untuk perinciannya itu ada KUR tanaman pangan sebanyak 28 triliun, untuk hortikultura 15 triliun, perkebunan ada 33 triliun, dan untuk peternakan sendiri ada 24 triliun. Selain dari KUR itu sendiri, pemerintah ini juga memberikan subsidi bunga kredit kepada nasabah. Nah, untuk bunga pinjaman yang usaha menengah kecil yaitu ada 10 juta hingga 500 juta itu sebesar 6% per tahunnya. Mungkin segitu. Tapi ngomong soal KUR ya, di AGB juga ada tau KUR. Apa tuh? Bokur. Si Yuki. Lanjut. Wah, berarti perkembangan pembiayaan agribisnis melalui kredit mikro ini di Indonesia tuh cukup berkembang ya, bisa dibilang. Dan pembiayaan itu tuh sangat berperan penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin. Dan setahu aku tuh bentuk produk kredit mikro ini ada kredit modal kerja, ada kredit investasi, kredit pertanian, dan kredit mikro khusus. Nah, menurut kalian kelembagaan keuangan yang ideal dalam pembiayaan kredit mikro untuk petani itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut aku ya, kelembagaan yang ideal itu yang dimana ketika dia mengimplementasikannya, dia bisa berkolaborasi antara si yang memiliki dana maupun yang meminjam dana. Mungkin itu sih kalau menurut aku ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan kelembagaan yang ideal seperti apa, dan mungkin dalam penerapannya kita bisa lihat dan mendengarkan rekan kita yang ada di lapang karena dia sedang melakukan wawancara dengan salah satu pengurus dari lembaga kredit mikro. Di sini kita sudah terhubung dengan Pauzi yang ada di Sukabumi. Mari kita dengarkan bersama wawancara dari Pauzi. Karena mungkin domisili saya di Sukabumi dan juga rumah tidak jauh dengan koperasi ini, objek yang saya kunjungi yaitu koperasi yang Bapak sekarang berada di. Nah, mungkin langsung saja Pak terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saya, ini bentuk kredit yang mungkin bisa ditawarkan kepada orang yang mengajukan pinjaman
terkait dengan UMKM masyarakat kecilnya itu ada bentuk apa aja sih Pak dari operasi ini yang bisa ditunjukkan? Nah, kalau bentuk di sini yaitu kita memiliki ada dua akad ya, yaitu akad murabahah dan istilahnya akad ijaroh. Murabahah itu yaitu terkait jual beli, ya jual beli. Misalkan petani membutuhkan pupuk, ya, dan kita biayakan pupuk itu kan 5 juta, kita biayakan sebesar 2 juta. Untuk angsurannya itu yaitu kita melalui per bulan, per bulan. Dan ada akad ijaroh, yaitu akad ijaroh itu akad ijaroh multi jasa. Misalkan si petani itu menggarap beberapa hektar tanah buat mengajukan diri itu buat bayar upah. Nah itu menggunakan akad ijaroh multi jasa, gitu. Itu yang dibiayakannya itu jasa. Jadi ada dua bentuk kredit yang Ya. ditawarkan. Dari dua bentuk kredit tersebut yang sering terjadi itu di mana Pak? Nomor satu dan nomor dua. Nomor satu akad murabahah itu jual beli, kebanyakan seperti itu. Di sini hampir 90%. Kemudian dari sistem kreditnya Pak, mekanisme bagaimana cara awal memulai, misalkan usaha ini mengajukan pinjaman pembiayaan dan pihak koperasi memberikan pinjaman tersebut, itu sistemnya Jadi sistemnya itu satu, yaitu kita melayani yang sudah menjadi anggota, ya, karena prinsip koperasi itu dari anggota untuk anggota. Nah, jadi misalnya kalau misalkan ada yang mengajukan itu yang wajib harus menjadi anggota. Syaratnya anggota itu harus istilahnya membayar simpanan pokok, simpanan wajib, karena simpanan sukarela itu sah, berarti menjadi anggota koperasi kami, dan itu bisa diberikan pembiayaan. kalau di luar anggota syaratnya itu apa aja Pak? Kalau untuk di luar anggota, yaitu yang tadi si calon anggota itu harus mengisi formulir. Ada formulir yang Ada formulir yang menjadi calon anggota, yaitu yang tadi disebutkan itu ada 3 simpanan wajib dan simpanan sukarela itu harus memenuhi. Baru udah itu baru dikasih pembiayaan. Kemudian rata-rata orang yang mengajukan pinjaman dalam 1 bulan terakhir ya, Rata-rata kalau nominalnya itu kita relatif ya, kita melayani dari 3 juta sampai misalnya ada yang 50 juta, karena kita ini mikro itu jadi senang ke bawah gitu. Jadi ya sekitar itu pembiayaan. Yang lain kalau di rata-ratain ya sekitar 15 juta sampai 20 juta per orang kalau misalkan di rata-rata ya. itu kan rata-rata dana ya Pak. Iya. Kalau untuk rata-rata orang Anggotanya. ya, yang mengajukannya Kalau yang rata-rata anggotanya sekitar 50 per bulan. Banyak kali. kemudian apakah ada syarat yang memberatkan saat memberikan kredit? Syaratnya itu kalau misalnya itu nggak ada sih, yang tadi yaitu kewajiban itu harus terpenuhi dulu, harus menjadi anggota. Nah terus yang itu karena kita itu sistemnya belum online, jadi si anggota itu harus pembayaran itu ke kantor Langsung ke ofisial gitu, ataupun bisa lewat rekening kantor dan disertakan buktinya itu. Kalau untuk jangka waktu Pak, jangka waktu pengembalian dana Pengembalian di kita itu ada yang 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, sampai 2 tahun. maksimalnya 2 tahun ya. Kalau lebih dari 2 tahun itu gimana Pak? Nah untuk 2 tahun kita sebenarnya bisa diajukan melalui kebijakan itu kalau pinjamannya di atas 50 juta bisa sampai 3 tahun. Jadi apakah ada bunga Pak setiap pembayaran ke bulan ini? Nah kalau kita itu kan sistemnya itu syariah, kalau syariah itu berarti harusnya bagi hasil. Nah cuman bagi hasilnya itu ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan pihak kantor. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak ya, hambatan atau masalah yang dialami baik dari pihak koperasi maupun pihak UMKM ataupun petani yang mengajukan
pinjaman itu biasanya apa sih Pak yang benar-benar menjadi hambatan gitu? Hambatannya itu mungkin dari kita misalkan ya, sekarang itu kan pascanya COVID ya. Nah itu berarti perekonomian sekarang itu mungkin belum stabil ya. Nah otomatis kita mengalami misalnya kerugian sudah pasti, terus misalnya ya tahun sekarang yang mungkin ada menginjak ke perubahan yang mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi perekonomian semuanya. Itu sih yang paling utama dari sekarang itu, dari kita, dari pun anggota itu perekonomiannya harus stabil gitu. Ya dari penjualannya, yang petani misalkan dia kadang menjual rugi gitu kan, pupuknya mana, nah itu gitu. Yang warung juga mungkin sama gitu. Sekarang daya belinya itu sekarang menurun. Oh iya, hampir di semua usaha. Nah itu sekarang itu yang susah itu membangkitkan perekonomian yang ada. Oh iya, jadi berpengaruhnya kepada orang yang meminjamkan tuh sulit ya. Nah itu sulit misalkan untuk mengembalikan karena kebutuhan yang lebih besar. Mungkin itu aja Pak yang kami tanyakan. Mohon maaf untuk waktunya. Nggak apa-apa. Nah, itu tadi hasil wawancara rekan kita yang ada di Sukabumi mengenai penerapan kredit mikro yang telah berjalan. Tapi nih yang aku lihat dari pelaksanaannya masih ada penerapan yang kurang maksimal gitu. Menurut Nurul nih, gimana upaya yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan atau meningkatkan kinerja kredit mikro yang ada di Indonesia ini? Oke, menurut aku ya upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan melakukan pendampingan baik itu dari pemerintah, lembaga swadaya maupun perguruan tinggi. Tidak hanya berfokus pada pola kemitraannya saja yang baik kemitraannya kecil, menengah maupun yang besar saja. Begitu. Baik, untuk mungkin Alia ada tanggapan lain? Ya mungkin aku menambahkan dari pendapat Nurul tadi ya, untuk upaya lainnya itu mungkin bisa mengadakan pengawasan dan pendampingan yang dikemas dalam skema pemberdayaan nasabah untuk nasabah yang menerima dana kredit itu sendiri. Juga bisa dengan melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang terkait, karena seperti yang kita tahu sendiri ya, kalau lembaga keuangan itu tidak bisa berjalan sendiri. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman kita sudah mendengarkan apa itu kredit mikro dan lembaga-lembaganya serta bentuk-bentuknya dan lain-lainnya. Dan tanggapan Alia tadi sekaligus menutup perbincangan kita yang seru kali ini. Mungkin jika ada saran, kritik, tanggapan boleh disampaikan melalui kolom komen. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini karena like dan segala macam itu sangat berharga buat kelompok kita, penilaian kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Simmer down. They say we're too young now to amount to anything else. But look around, we work too damn hard for this just to give it up now. If you don't swim, you'll drown.